Ya, Kata Sulsel.com, selamat malam dan selamat datang di acara podcast Kata Sulsel. Ya, malam hari ini kita akan berbincang-bincang di acara Jaksa Menyapa. Kita kedatangan dua bintang tamu dari Kejaksaan Negeri Cilindeng Kapang, yaitu Bapak Ridwan Saputra SHMH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan Bapak Muslimin Lagalung SH, Kepala Seksi Intelijen. Ya, malam hari ini kita akan ngobrol tentang dua konsep penting dalam hukum kita, yaitu criminal justice system atau sistem peradilan pidana dan restoratif justice atau keadilan restoratif. Jadi tema ini tadi dikirimkan oleh Pak Kasintel. Ya, nah seperti apa penjelasannya kita akan menggali lebih jauh bersama kedua narasumber kita. Langsung saja saya perkenalkan yang pertama Bapak Ridwan Saputra. Ridwan Saputra SHMH. Beliau adalah Kasih Pidun di Kejaksaan Negeri Sidrap, dan Bapak Muslimin Galung SH. Ya, benar. Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Sidrap. Yang pertama saya mau bertanya dulu kepada Bapak Kasih Pidun. Ya, sesuai tema kita sistem peradilan pidana, Pak Kasih Pidun. Bisa nggak Bapak jelaskan kepada kita semua proses hukum itu sesungguhnya dimulai dari mana dan sampai kapan itu, Pak? Ya, makasih Bang Edi. Bang Edi ya, saya panggil ya. Ya, makasih sebelumnya Bang Edi. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan criminal justice system atau sistem peradilan pidana, tentunya kita akan mengarah kepada bentuk penegakan hukum. Ya, untuk penegakan hukum mulai dari sistem penyelidikan sampai dengan terakhir pemidanaan. Jadi tentunya ketika kita berbicara criminal justice system atau sistem peradilan pidana, tentunya kita akan membahas terkait dengan bagaimana penegakan hukum, khususnya di Indonesia, di negara kita saat ini, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan pemidanaan. Nah, kemudian terkait dengan penegakan hukum itu sendiri, tentunya ada aparat penegak hukum, dimulai dari kepolisian selaku penyelidik dan penyidik, kemudian ada penuntut umum, jaksa, kemudian hakim dalam memutus perkara, dan terakhir lapas, lembaga pemasyarakatan untuk pemidanaannya. Iya. Jadi itu yang paling awal. Ya. Lalu saya mau fokus untuk jaksa dalam hal sistem peradilan pidana ini. Jaksa itu tugasnya apa sih Pak sebenarnya? Kemudian kehadiran jaksa begitu penting dalam sistem peradilan pidana ini. Mungkin Pak Ridwan bisa jelaskan. Benar, jadi jaksa adalah, atau kejaksaan itu adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang diberikan kewenangan penuh oleh undang-undang selaku penuntut umum. Jadi tidak ada lagi lembaga lain yang bisa melakukan penuntutan kecuali jaksa. Nah, tapi jaksa dan penuntut umum itu berbeda. Jaksa penuntut umum sudah pasti jaksa, dan jaksa belum tentu menjadi penuntut umum. Nah, seorang jaksa bisa menjadi penuntut umum ketika diberikan surat perintah oleh pimpinan untuk melaksanakan penuntutan, maka beliau teman-teman jaksa disebut sebagai penuntut umum. Tetapi ketika dia tidak sedang melaksanakan penuntutan, maka jaksa saja. Ya, jadi jelas. Jadi peran jaksa dalam tindak pidana umum khususnya menerima berkas perkara dari penyidik, baik itu penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Kemudian setelah dilakukan penelitian, ketika berkas tersebut dinyatakan lengkap, maka kita P21. P21 itu artinya berkas perkara setelah dilakukan penelitian sudah lengkap dan sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, kemudian ketika belum lengkap, ada namanya P18 atau P19, berkas itu kita kembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk. Kira-kira apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sehingga bisa dinyatakan lengkap untuk selanjutnya kami limpahkan ke pengadilan. Nah, ketika sudah sampai di pengadilan, kita terima tahap 2, kita terima tersangka dan barang bukti dari penyidik, terus kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, disitulah proses pembuktian. Nah, kemudian setelah proses pembuktian dilaksanakan mulai dari pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan saksi, surat, ahli,
petunjuk dan pemeriksaan terdakwa itu sendiri. Kemudian apabila ditemukan bahwa benar bahwa terdakwa pelakunya, maka kita lakukan penuntutan. Penuntutan, kemudian dari hasil penuntutan kita itu akan diberikan kepada terdakwa kesempatan untuk membela diri. Nah, jadi bisa membela secara tertulis maupun secara lisan. Dari situ hakim yang memutus perkara, kira-kira apakah tuntutan jaksa ini diterima oleh terdakwa atau tidak. Nanti setelah itu baru diputuskan oleh hakim. Nah, setelah putus ditanyakan lagi kepada kedua belah pihak. Nanti setelah itu apakah putusan hakim tersebut diterima atau pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum banding. Seperti itu. Kalau misalnya dalam waktu 7 hari dari baik jaksa maupun terdakwa tidak mengajukan upaya hukum, maka perkara itu dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dieksekusi oleh jaksa. Ya, luar biasa ya penjelasan dari Bapak Ridwan Saputra. Saya mau lanjut lagi Pak supaya kita soal tantangan. Ya, saya yakin dalam proses penegakan hukum itu seperti yang Bapak Ridwan tadi jelaskan itu pasti ada saja tantangan. Kira-kira seperti apa itu biasa yang sering dijumpai? Kalau tantangan sebenarnya banyak. Jadi ketika kita berbicara tentang penegakan hukum, tentunya kan kita mengarah kepada tujuan hukum. Jadi kalau kita mengarah pada tujuan hukum itu kan ada 3 sebenarnya. Untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, dari untuk mendapatkan ketiganya ini tentunya banyak sekali tantangan yang perlu kita lewati. Nah, salah satunya itu mulai dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya proses penegakan hukum. Mulai dari legal substance atau substansi hukumnya itu sendiri, kayak aturan-aturan, peraturan undang-undangan atau regulasi yang harus memihak kepada semua pihak. Nah, itu yang pertama. Dari segi peraturan perundang-undangannya. Kemudian dari segi legal structure atau aparat hukum itu sendiri. Seperti polisi, selaku penyidik, terus jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim. Kemudian selanjutnya di lembaga pemasyarakatan. Nah, tidak lepas juga dari penasihat hukum atau pengacara yang mendampingi pihak terdakwa. Nah, itu harus memiliki integritas yang tinggi. Nah, jadi disitulah sebenarnya banyak tantangan. Kemudian setelah itu baru lagi kita masuk di budaya hukum atau legal culture. Legal culture. Jadi kalau misalnya meskipun peraturan undang-undangan sudah bagus, sudah baik, sudah tidak memihak kemana-mana, kemudian dari legal strukturnya, aparat penegak hukumnya juga sudah berintegritas, idealis, namun ketika budaya hukum atau legal culture-nya ini tidak bagus, atau masyarakatnya sendiri yang belum memiliki kesadaran tentang hukum itu, ya susah juga. Jadi ketiganya ini harus saling berintegrasi untuk bisa mendapatkan mencapai tujuan hukum yang 3 tadi. Jadi dia harus kerja bareng ya. Kerja bareng. Mulai dari polisinya, jaksanya, hakimnya. Kemudian nanti setelah dieksekusi atau jaksa sudah melaksanakan penetapan hakim atau putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian kita serahkanlah ke lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan situ. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau tantangan lainnya dalam penegakan hukum, khususnya kami jaksa, tentunya kan banyak hal yang perlu kita atasi juga, termasuk ada beberapa asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum yang harus kita pedomani. Misalnya kayak ada prinsip hukum itu yang biasa kita dengar, due process of law. Kemudian ada equality before the law, terus prevention and innocence. Itu banyak sekali yang perlu kita lakukan. Jadi kalau masyarakat melihat bahwa jaksa seperti ini, itu mungkin yang dari luar saja. Jadi sebenarnya jaksa itu harus memiliki pengetahuan terkait semua aturan-peraturan undang-undangan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, harus dikuasai. Betul. Nah, supaya bisa memberikan 3 tujuan hukum tadi, menciptakan 3 tujuan hukum tadi, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ya, pertanyaan yang terakhir di sesi pertama ini sebelum saya masuk ke Pak Kasih Intelijen, bagaimana Bapak Kasipidum memastikan tersangka dan korban itu diperlakukan secara adil dalam proses hukum ini? Itulah yang saya bilang tadi, ada prinsip hukum namanya due process of law. Jadi kita harus memperhatikan hak-hak dari masing-masing pihak, baik itu dari
tersangka atau terdakwa maupun dari korban. Kalau untuk KUHP yang kita gunakan sekarang itu masih lebih mengarah kepada hak-hak tersangka. Tetapi alhamdulillah dengan rancangan KUHP yang baru ini, dia sudah masuk juga dengan memperhatikan hak-hak korban juga. Nah, kemarin yang banyak dibahas di KUHP lama itu hanya tersangka. Sementara kepentingan korban seharusnya yang lebih harus kita perhatikan. Nah, kalau untuk di KUHP yang baru ini sudah seimbang antara kepentingan kedua belah pihak. Jadi tidak boleh ada sering orang bilang, terutama rekan-rekan di luar proses peradilan mengatakan bahwa jaksa itu adalah perwakilan dari korban. Nah, ini benar. Kami mewakili kepentingan korban, tetapi bukan berarti kami mengikuti semua kemauan korban. Yang sering saya dengar itu Pak Jaksa, jaksa itu ini bahasa awam ya, jaksa itu lawannya tersangka. Sebenarnya tidak seperti itu. Barangkali kalau teman-teman di luar mungkin berhadapan seperti itu, karena tugas kami untuk melakukan penuntutan. Melakukan penuntutan yaitu membuktikan bahwa terdakwa ini kita ajukan ke persidangan memang bahwa dia ini kita anggap bersalah, tapi belum bisa kita nyatakan bahwa dia bersalah, karena kita memiliki asas praduga tak bersalah yang seperti saya bilang tadi, presumption of innocence. Jadi seseorang bisa dinyatakan bersalah ketika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sudah inkrah ya? Sudah inkrah. Seperti itu. Baik, Bapak Ridwan Saputra, SHMH, Kasih Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cilincing Rapang. Jadi itu tadi sesi pertama kita. Tapi nanti di sesi ketiga Pak Kasih tadi itu saya tertarik karena Bapak menyinggung soal KUHP yang baru. Nanti kita kolab ya di akhir Pak Kasih Intelijen. Tapi masih rancangan. Masih rancangan. Saya disuruh melihat di situ pertanyaan-pertanyaan begini yang saya mengajukan. Apakah dengan adanya misalnya penyeimbangan hak-hak tersangka dan korban itu pada KUHP baru itu tidak mengurangi kerja-kerja jaksa itu? Oke. Kita lanjutkan diskusi kita di acara podcast katasulsel.com dalam acara Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Cilincing Rapang. Tidak terasa kita sudah masih di sesi kedua bersama dengan Bapak Kasih Intelijen, Bapak Muslimin Lagalung, sarjana hukum. Benar. Pertanyaan pertama saya, Pak Bos, apa sih itu restoratif justice? Dan sebenarnya restoratif justice itu kapan mulai ada dan bagaimana ke depan ini? Terutama setelah 1 Januari 2026 ini dengan KUHP yang baru. Berlakunya KUHP baru. Betul. Jadi baik, terima kasih Bang Edi. Terkait dengan restoratif justice ini kan bukan hal yang baru sebenarnya, bukan hal yang baru akhir-akhir ini kita dengar. Restoratif justice ini kan sebenarnya adalah teori dalam hukum pidana atau dalam hukum acara pidana yang itu sudah disampaikan oleh para pakar-pakar hukum seperti Van Hemel, Van Bommelen yang berasal dari pakar-pakar hukum dari zaman-zaman sebelumnya. Itu bisa kita dapati dalam buku-buku asas hukum pidana dari Prof. Edi, itu banyak dibahas terkait dengan restoratif justice. Nah, namun demikian memang akhir-akhir ini restoratif justice ini itu sering digaungkan, sudah mulai menghangat digaungkan baik itu oleh aparat penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat. Nah, namun untuk restoratif justice ini dalam perjalanannya, dalam keseharian yang kita dengar itu ada banyak mungkin misinformasi di masyarakat terkait dengan restoratif justice atau informasi yang mungkin tidak lengkap, tidak utuh. Jadi sebenarnya banyak masyarakat yang menganggap bahwa restoratif justice itu hanyalah persoalan perdamaian saja. Jadi
RJ itu adalah damai. Padahal sebenarnya bukan. Definisi dari restoratif justice itu sebenarnya adalah mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, itu mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi seolah-olah sebelumnya belum ada masalah, kemudian terjadi persoalan. Nah, dengan adanya persoalan ini itu kita selesaikan sehingga keadaan itu kembali ke keadaan yang sebelumnya. Jadi seolah tidak pernah ada permasalahan. Itu sebenarnya yang dimaksud restoratif justice. Gitu. Jadi tidak boleh dianggap langsung diterjemahkan sebagai perdamaian. Ya betul. Jadi tidak semata kita menganggap atau menilai bahwa RJ itu, kami singkat restoratif justice sebagai RJ, itu adalah perdamaian. Jadi perdamaian adalah bagian kecil saja daripada restoratif justice. Nah, kalau kita bicara utuh tentang restoratif justice itu, kami sendiri, apalagi saya sebagai jaksa, sama dengan Pak Kasipidum sendiri, itu kami dibekali ilmu terkait dengan apa itu RJ, itu dalam peraturan kejaksaan atau peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020. Nah, itu dikupas dan dibahas serta didefinisikan dan diartikan langsung oleh pimpinan kami, sehingga rambu-rambu terkait dengan RJ itu tidak lepas dari apa yang sudah digariskan oleh pimpinan kami. Nah, sehingga nantinya pelaksanaan RJ ini itu tidak menyimpang. Nah, begitu mungkin. Jadi restoratif justice ini mungkin bisa dikatakan sebuah proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oh ya, ini yang masyarakat harus paham itu. Iya, betul. Jadi jangan sampai nanti ini kan biasa juga di masyarakat itu Pak Kasih. Loh, ini sudah sampai di kejaksaan, dari polisi di kejaksaan tiba-tiba bebas lagi dia. Ya, ini yang masyarakat harus paham ini bahwa ada namanya restoratif justice. Jadi betul tadi Bang Edi sampaikan, jadi RJ itu adalah proses penyelesaian perkara itu di luar dari pengadilan. Jadi tidak perlu lagi kita melalui proses litigasi atau persidangan. Nah, apakah bagaimana dengan hukum yang mengatur sekarang atau KUHP? Jadi KUHP itu pada prinsipnya bahwa setiap perkara yang kemudian dilaksanakan penyidikan maka ia harus tuntas. Itu kan konsepnya. Jadi itu harus selesai dan tuntas sampai proses persidangan. Nah, RJ ini adalah salah satu metode yang kita gunakan sehingga suatu perkara itu tidak perlu melalui proses persidangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam regulasi-regulasi atau syarat-syarat yang ada dalam syarat RJ tersebut. Nah, jadi saya sedikit bahas tentang syarat RJ yang ada dalam Perja Kejaksaan itu, sehingga tidak mudah kami menerapkan RJ, yaitu memang sangat dibatasi, sangat limitatif. Salah satunya adalah terkait dengan memperhatikan bagaimana masyarakat menilai perbuatan itu. Jadi kita melihat bagaimana keadilan yang ada di masyarakat. Misalnya masyarakat menghendaki tidak perkara itu di RJ. Bisa jadi mungkin ada proses perdamaian antara korban dengan tersangka, tapi kemudian hal tersebut ketika kita RJ kan itu mengusik rasa keadilan yang ada di masyarakat. Nah, ini juga kita harus pertimbangkan. Jadi tidak semata adanya kepentingan korban dan tersangka. Bagaimana caranya kita bisa merasakan itu yang ada di masyarakat? Nah, contoh misalkan Bang, saya jelaskan. Contoh adalah saya pengalaman itu dalam proses RJ ada perkara yang korbannya adalah anak. Jadi peradilan SPPA, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 80, 81, 82. Nah, itu korbannya anak. Nah, kemudian dalam prosesnya itu antara orang tua korban dengan pelaku itu ada perdamaian. Ini Bang, ada perdamaian. Nah, namun kemudian perkara itu apakah dengan ada perdamaian, apakah bisa kita RJ-kan? Ya kan seperti itu. Nah, anggaplah ada perdamaian antara korban dengan orang tua korban dengan tersangka. Nah, bagaimana kemudian di kemudian hari bagaimana apa yang dirasakan oleh korban sendiri ketika dia sudah dewasa nantinya? Ini kan harus jadi pertimbangan. Nah, waktu proses itu masih damai, itu kan korban masih kecil, misalkan anak masih kecil belum tahu apa-apa. Nah, tapi kan luka yang dia alami, akibat atau dampak yang dia alami itu akan dia bawa sampai dia dewasa nantinya. Yang dapatnya kan bukan orang tua korban sendiri. Nah, sehingga hal ini kemudian
di mata masyarakat itu tidak mengusik nilai keadilan di masyarakat begitu. Gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan. Ya, kalau RJ itu sebenarnya menurut saya bagus ya, karena sangat membantu masyarakat, apalagi kalau kasus-kasus atau perkara yang tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar ya. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Kasih, kasus-kasus apa saja yang bisa di RJ? Betul. Jadi ini terkait dengan kasus, jadi tidak semua kasus itu dapat di RJ, khususnya dalam proses hukum di kejaksaan, dalam proses penuntutan ketika kami ingin melaksanakan RJ, jadi tidak semua perkara itu bisa di RJ. Nah, dalam perja kami, peraturan kejaksaan itu dibatasi, salah satu syarat perkara yang bisa dilaksanakan RJ adalah tindak pidana yang diancam itu tidak lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Jadi ini konsepnya itu ya perkara-perkara ringan lah, misalnya perkara, saya contoh perkara penganiayaan, 351, 352, kemudian ada 378, 372 itu terkait dengan penggelapan, tipu, penipuan atau penggelapan. Nah, kemudian ada perkara-perkara pasal 80 kalau dia korbannya anak, itu kan ancamnya tidak lebih dari 5 tahun. Dan banyak perkara lain yang sifatnya ada korban yang sifatnya sederhana. Nah, di atas 5 tahun itu menurut regulasi kami di kejaksaan itu tidak dapat dilakukan RJ. Contoh misalkan perkara yang memiliki batas minimal pidana, yaitu perkara-perkara terkait dengan narkotika. Nah, ini kan tidak bisa di RJ. Kemudian ada perkara yang terkait pencabulan atau persetubuhan terhadap anak, itu kan ancaman minimalnya sudah 4 tahun itu mutlak tidak bisa kami laksanakan RJ. Sekalipun ada perdamaian baik antara korban, keluarga korban dengan tersangka. Ini tadi saya sampaikan Bang, ini kan harus memperhatikan nih, korban ini kan masih anak, bagaimana kalau dewasa? Ini kan dampaknya bukan ke orang tua, sehingga itu salah satu kenapa RJ kami itu dibatasi. Dan juga ada perkara-perkara lain juga yang bisa di RJ selain perkara tersebut itu, yang penting tindak pidana itu di bawah dari 5 tahun lah. Ada banyak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi tidak semua. Apalagi kalau RJ itu kan baru beberapa tahun ya diterapkan di khususnya di Sidrap ini. Yang saya ingat, tapi mungkin kejaksaan punya data yang berbeda karena saya bukan hanya di Sidrap bertugas, saya biasa di Makassar, di Mamuju, di Wajo. Pertanyaan saya Pak Kasih, sudah sekitar berapa kasus yang pernah di RJ oleh kejaksaan, dan apakah dalam pelaksanaannya itu kejaksaan pernah mendapatkan kendala misalnya? Baik. Jadi terkait dengan data, jadi pada tahun 2024 lah, data tahun lalu yang kami sampaikan itu, kami telah melaksanakan RJ itu sebanyak 8 perkara. 8 perkara tindak pidana umum 2024. Benar. Jadi antara lain itu perkara mungkin inisial saja Bang ya. Inisialnya misalnya L, itu pasalnya itu terkait dengan pasal 80 kekerasan terhadap anak, dan pasal 351 itu RJ. Kemudian ada perkara inisial S itu sama 351. Kemudian ada perkara inisial A, tersangka A itu tipu gelap 378 atau 372. Kemudian ada inisial M sama pasal 351 penganiayaan. Kemudian ya didominasi lah perkara penganiayaan dan penipuan penggelapan. Nah, ini biasanya dalam prosesnya itu sudah ada perdamaian antara korban. Nah, kalau penipuan penggelapan biasanya kerugian korban telah dikembalikan, itu syaratnya. Jadi kalau kita masuk ke syarat-syarat RJ itu, ya itu tadi telah ada perdamaian antara kedua belah pihak. Nah, tapi yang terpenting dari RJ itu adalah telah pulihnya keadaan itu kembali seperti semula. Jadi kita memastikan bahwa kerugian yang dialami korban itu benar-benar dikembalikan. Sehingga nantinya tidak lagi persoalan. Jadi tidak hanya persoalan janji saja. Oh ya, nanti kami ganti rugi, nanti kami ganti biaya berobatnya apa segala macam. Jadi kita betul pastikan bahwa itu langsung kerugian korban itu betul langsung dipulihkan pada saat itu juga. Nah,
Nah, ini data yang ada di kami. Sedangkan untuk tahun 2025 sampai dengan bulan ini itu sudah 2 perkara yang kami RJ. Nah, jadi saya sedikit sampaikan proses RJ-nya itu. Jadi RJ di kejaksaan. Jadi ketika perkara sudah P21 Bang ya, P21 artinya kan perkara lengkap itu. Iya. Nah, umumnya kan yang kita tahu perkara P21 diserahkan ke kejaksaan, ya udah langsung sidang itu, nggak lama langsung sidang kan? Betul. Nah, kalau RJ itu berbeda. Jadi ketika kita terima P21 tahap 2 di kejaksaan, nah kita melihat ini, apakah memenuhi syarat dari segi pasal. Nah, misalnya di bawah 5 tahun, pasal 351, nah bisa. Nah, pada saat tahap 2 kita tanya itu penyidiknya apakah ini ada perdamaian. Nah, ketika penyidik sampaikan, oh ya Pak ini ada perdamaian. Nah, di situ kemudian kita mengupayakan proses RJ tersebut karena sudah ada perdamaian. Jadi kita pastikan jangan sampai perdamaian ini ternyata ada intimidasi di balik itu. Kan bisa juga, Bang. Jadi ada damai tapi terpaksa, ya kan, karena diancam. Nah, itu kita betul-betul pastikan tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan. Nah, setelah itu ada proses antara jaksanya dengan Pak Kasipidum selaku pengendali RJ. Beliau ini yang langsung mengendalikan RJ. Dan RJ kami juga itu Bang bukan diputuskan oleh kami, oleh kami di Kejari, bukan. Tapi kami eksposkan di Kejati, kemudian yang kalau dulu itu sampai ekspos di Kejagung. Nah, kalau sekarang yang bisa memutuskan itu bahwa itu diterima RJ-nya itu langsung Pak Kejati. Jadi tidak sembarang juga. Ya, sebenarnya RJ ini belum dipahami secara menyeluruh ya oleh masyarakat kita, tapi sejak beberapa tahun ini seperti yang Pak Kasih tadi sampaikan bahwa intens disosialisasikan. Pertanyaan saya mungkin mewakili masyarakat juga Pak Kasih, RJ ini sebenarnya apakah ini untuk mengambil RJ ya, apakah mereka yang berperkara itu yang mengajukan atau dari kejaksaan yang menawarkan? Iya. Nah, seperti ini kan, maksud saya siapa yang memulai ini? Misalkan apakah misalnya dari pihak yang bersengketa tadi berperkara ini atau jaksa sendiri yang kejaksaan yang menyiapkan ini? Jadi kalau terkait itu, jadi saya mungkin tariknya daripada saat perkara diserahkan, Pak. Diserahkan dari penyidik kepolisian ke kami, ke kejaksaan misalkan. Nah, pada saat itu apabila misalkan dari pihak korban, dari pihak tersangka yang kami periksa itu tahap 2 menyatakan bahwa ini sudah ada perdamaian, sudah ada proses maaf, kemudian korban juga itu sudah ada berita acara perdamaian. Nah, itu kami nggak langsung percaya begitu saja. Jadi kita pastikan, kita panggil korbannya, kita panggil keluarga kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka itu. Kita pastikan bahwa memang benar ada perdamaian. Jadi bukan kami yang mendamaikan mereka, bukan. Jadi itu harus ada kehendak dari antara korban dan tersangka. Nah, ketika kehendak itu muncul, walaupun misalnya ada niat itu walaupun kecil, nah kamilah yang berusaha untuk mencoba memfasilitasi itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi bukan kepentingannya jaksa untuk mendamaikan, tidak. Jadi itu semua kembali kepada kepentingan daripada korban dan juga tersangka. Nah, jadi walaupun juga kami paksa, kalau memang dari korbannya tidak mau damai Pak, itu kami langsung ya sudah, ini prosesnya lanjut. Nah, walaupun syaratnya terpenuhi Pak, tapi karena korbannya tidak mau, ya kami tidak akan bisa paksa itu. Kan itu tadi. Jadi harus mau saya mau harus sama. Iya. Jadi pemirsa, itu tadi penjelasan secara gamblang ya oleh Bapak Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Sidendeng Rapang, Bapak Muslimin Galung Esa, terkait dengan restoratif justice. Sebelumnya juga Bapak Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Sidendeng Rapang, Bapak Ridwan Saputra SHMH juga banyak berbicara soal criminal justice system. Iya, criminal justice system atau sistem peradilan pidana ya. Saya kira untuk sesi kedua ini telah selesai dan kita rehat. Nanti kita masuk di sesi ketiga, random antara Pak Kasih Pidum dengan Kasih Intelijen. Kita rehat sejenak.
kita lanjutkan perbincangan kita di acara podcast katasulsel.com dalam acara Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Cidendeng Gampang dengan dua narasumber saya, Bapak Kasih Tidum dan Bapak Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Sidra. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di sesi ketiga ini saya akan mengajukan masing-masing satu pertanyaan kepada kedua narasumber saya yang ganteng-ganteng ini untuk mengakhiri acara podcast kita ya. Saya kembali ke Pak Ridwan. Siap. Pak Ridwan tadi di awal tadi disinggung soal KUHP yang baru, KUHP ya. Kaitannya dengan peradilan pidana tadi. Apa sih sesuatu yang baru nanti yang berbeda dengan KUHP yang lama, Pak Kasih? Benar. Ya. Jadi KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kan sampai saat ini masih dalam proses perancangan terus. Sekarang kan belum ditetapkan menjadi undang-undang. Hanya kami berharap selaku aparat penegak hukum tentunya hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam KUHP yang lama itu bisa diakomodir dalam KUHP yang baru. Misalnya ada waktu ini ya. Ya, misalnya contohnya misalnya kayak alat bukti. Alat bukti di dalam KUHP itu kan alat bukti hanya terbatas pada 5, mulai dari keterangan saksi, kemudian ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka. Tapi belum mengakomodir terkait dengan alat bukti elektronik. Misalnya rekaman, video. Dia itu saat ini masih masuk dalam salah satu alat bukti petunjuk. Nah, tapi sudah ada beberapa undang-undang spesialis, undang-undang khusus yang mengambil alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti tambahan yang tidak diatur dalam KUHP. Tapi mudah-mudahan untuk di KUHP yang baru sudah termasuk menjadi salah satu alat bukti sama dengan alat bukti lain yang diatur sebelumnya. Kemudian hal yang baru lagi seperti yang tadi sebelumnya kita bahas, mewakili kepentingan korban. Yang awalnya itu lebih banyak mengatur terkait kepentingan tersangka, tapi untuk di KUHP yang baru ini juga mengatur kepentingan dari pihak korban. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya, tapi mungkin tidak bisa kita bahas dengan waktu yang singkat ini. Jadi pada intinya bahwa mudah-mudahan harapan besar kami dari aparat penegak hukum, baik dari polisi, jaksa maupun hakim, di dalam KUHP yang baru nantinya ini mudah-mudahan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Baik. Luar biasa ya Pak Kasih Tidum menjelaskan tadi. Saya beralih ke Pak Kasih Intelijen lagi. Masih soal restoratif justice, temanya Pak Kasih Intelijen. Saya ingin bertanya soal kasus narkotika. Kalau di Sulawesi Selatan ini, di Sidrat ini kan dikenal banyak sabu-sabu ya. Di Sulawesi Selatan lah. Hampir semua daerah Katanya, Bang. Iya katanya. Saya ingin bertanya ke Pak Kasih Intelijen, apakah kalau kasus narkoba itu bisa di RJ, Restoratif Justice? Mungkin bisa dijelaskan Pak Kasih. Nah, iya benar. Jadi untuk kasus narkotika itu ada proses RJ, tapi yang kami namakan bukan proses RJ. Namanya itu proses penyelesaian perkara narkotika. Itu dalam konteks itu adalah khusus hanya untuk pecandu atau pemakai. Nah, kalau dalam pasal undang-undang narkotika itu penerapan pasalnya pasal 127. Nah, kenapa kemudian untuk pecandu ini itu di proses RJ lah, di proses RJ, Restoratif Justice, yaitu RJ itu sebenarnya itu bukan langsung kemudian melepaskan pelaku. Jadi tidak seperti itu. Jadi ada proses, pelaku ini kan sebenarnya korban juga, sehingga nanti mekanismenya itu kita masukkan ke rehabilitasi. Jadi proses penyelesaiannya itu perkara yang juga selesai, namun tidak sampai ke proses pengadilan. Yaitu nanti akhirnya kita rehabilitasi. Karena kalau kita proses ke pengadilan, nah ini kemudian menjawab banyaknya
terpidana narkotika itu sekarang itu memenuhi lapas dan rutan kita di Indonesia itu hampir sekitar di atas 50% lah dari perkara narkotika itu sebenarnya banyak dari mereka itu adalah pecandu atau pemakai. Jadi mereka sebenarnya korban. Sehingga sangat tidak inilah kalau kita pidana bercampur kemudian dengan pengedar, pemakai, akhirnya yang awalnya hanya menjadi korban, menjadi pecandu, bergabung di dalam lapas dengan para penjual apa segala macam, akhirnya bandar-bandar akhirnya ini juga terpengaruh juga. Nah, jadi ini menarik juga sebenarnya nih Pak Kasih ini dengan adanya penerapan termasuk kasus narkotika khususnya pecandu itu pengguna. Jadi kadang-kadang kalau saya biasa cerita-cerita lepas ya di luar dengan mungkin pernah mantan pelaku lah mantan pecandu kan, dia kadang bilang begini Pak Kasih, enak sekarang ini teman-teman ini pemain sekarang sudah bisa dimaafkan. Kalau kita dulu ya sudah begitu ditangkap polisi dituntut di kejaksaan langsung kita ditahan diproses. Seperti itu. Jadi sekarang sudah berubah ya artinya dengan adanya regulasi tersebut tapi sebenarnya tidak juga, karena kalau kita bicara data di kejaksaan itu saya juga mungkin kurang tahu ya, mungkin bisa dibantu Pak Kasih Pidung menjelaskan terkait dengan pernah ada perkara narkotika yang kita rehabilitasi, di-RJ-kan dengan rehabilitasi. Kalau untuk di Kejaksaan Negeri Sidrap sendiri kita belum pernah mengajukan tersangka untuk dilakukan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi tadi. Karena mungkin banyaknya perkara narkotika di Sidrap ini itu rata-rata statusnya selaku perantara jual beli. Jadi salah satu yang bisa dilakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk narkotika ini adalah mereka yang termasuk dalam golongan pecandu dan korban penyalahguna. Nah, alasannya kenapa mereka lebih kita rehab ya seperti yang bilang Pak Kasintil, di lapas itu penuh dengan terpidana narkotika. Di situ bercampur, nanti ada yang pecandu, pemakai, bandar, akhirnya apa? Yang sebelumnya hanya tahu make, akhirnya tahu bisnis. Itu yang kita akhirnya mau jual-jualan juga. Nah, kemudian proses kesembuhan juga lebih baik kalau kita melakukan rehab daripada kita memasukkan dalam penjara. Nah, namun yang satu hal yang perlu diingat itu bahwa pelaksanaan RJ itu baik RJ narkotika maupun RJ tindak pidana lainnya itu hanya bisa dilaksanakan satu kasus. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah kita lakukan RJ, tidak akan lagi ada tidak ada kesempatan pun ada sebenarnya di antara mereka. Nah, kemudian salah satu syaratnya juga bahwa orang-orang yang sebelumnya sudah pernah dipidana kita tidak bisa di RJ mengajukan RJ. Itu syarat tapi untuk di sosial sendiri khusus untuk narkotika itu sudah banyak teman-teman dari kejaksaan negeri lain yang mengajukan RJ narkotika. Nah, rehabnya itu biasa kita di balai BNN itu di Makassar, balai rehab narkotika di Makassar. Jadi itu tadi tambahan ya pemirsa ya, penjelasan dari kedua narasumber kita tentang RJ ini kasus narkotika. Info penting tadi bahwa kasus narkotika khusus untuk pengguna ya atau korban narkotika sabu-sabu itu ada jalan untuk di rehab ya, seperti itu yang saya tangkap tadi. Saya kira sahabat kata sulsel.com itu tadi ngobrol seru kita bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Sidendeng Rapang dalam acara Jaksa Menyapa. Semoga informasi dan cerita ini bermanfaat dan bisa bikin kita makin paham soal hukum. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa like dan share acara podcast ini agar bisa bermanfaat kepada banyak orang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam hangat dari saya, Edi Basri Sarjana Hukum, dan sampai jumpa.